Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya, roman-romannya pada puasa semua ini. Halus jawabannya, halus. Data. Mudah-mudahan diterima puasa kita, diterima sholat kita, diterima doa dan hajat kita yang belum kelihatan, belum rasanya dikabulkan, segera Allah dekatkan sehingga mudah-mudahan menjadi bagian kebahagiaan kita ketika kita berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. As-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena bocorannya di antara 8 pintu surganya Allah Subhanahu wa taala ada satu pintu yang memang khusus mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu artinya Bapak Ibu, calon yang menghuni surga yang sudah menanti, yang Allah janjikan. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Allah bukan politisi. Allah selalu menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya kepada kita. Maka puasa ini kan panggilan iman. Betul nggak Pak? Ini ada orang apa enggak ya? Ada ya? Betul Pak? Iya. Puasa panggilan iman. Dari mana kita tahu perintahnya? Di mana adanya? Quran. Nama suratnya apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 183. Bunyinya apa? Udah pada hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Maka yang puasa itu mereka yang beriman. Makanya saya sering ditanya tuh, Ustaz, itu siang-siang tengari wong-wong. Tahu Pak tengari wong-wong? Siang-siang bolong. Kok ngerokok aja itu? Udah nggak usah dipusingin. Berarti dia bukan orang Islam. Islam, Ustaz, tetangga saya dia. Ngantornya bareng saya. Orang sama jalurnya. Oh, kalau begitu berarti dia belum balik. Lah anaknya udah 2, Ustaz. Bagaimana belum balik? Oh, berarti kalau dia Islam, anaknya udah 2, berarti dia gila. Karena syarat puasa cuma 4. Islam, bulug, balik, al-aqlu, akalnya berfungsi, kemudian mampu. Kalau akalnya nggak berfungsi, maka nggak mampu. Contoh, habis tarawih tidur, nggak bangun-bangun, sampai besok, maka dia nggak wajib puasa. Saya punya teman itu, teman kecil, itu kalau dia security, dia tidurnya 3 hari 3 malam, melek aja. 3 hari 3 malam, tidur aja kerjanya. Maka akal menentukan. Maka kata Imam Abdul Hamid Al-Ghazali, jadi ada satu ulama besar, namanya Imam Ghazali, itu menulis satu kitab yang fenomenal, Ihya Ulumuddin. Kata beliau, panggilan puasa itu mereka yang beriman. Dasarnya iman. Iman itu paling gampang dipelajarin. Nggak ribet. Simple. Apa kata beliau? Al-imanu
nisfan. Iman itu cuma dua bagian doang. Nisfun sabrun wa nisfun syukur. Isi iman itu yang mendasari akhirnya kita memutuskan sahur tadi. Bagi yang sahur, kan ada yang anti sahur. Ada. Kenapa anti sahur? Dia anti karbohidrat. Selama karbohidrat ntar dulu. Ya kan? Maka nggak sahur tuh. Padahal Nabi ngajarin sahur aja. Meskipun kita anti karbohidrat. Mana dalilnya? Tasaharu. Sahur aja dulu. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur ada keberkahan. Fa illan ta'fu, kalau kamu takut sama karbohidrat, takut gemuk, takut dietnya enggak berjalan lancar, maka jur'atan minal ma. Sahurnya itu seteguk air saja. Tapi mengambil keberkahan. Artinya bahwa Imam Ghazali mengajarkan kita yang paling mendasari kita puasa, Ramadan, tarawih, sedekah, zakat, pulang kampung ke kampung halaman kita, itu cuma satu iman. Iman itu gampang banget dipelajarin. Kenapa? Isinya cuma dua. Al-imanu kisnisfan. Iman cuma dua isinya. Syukrun. Yang pertama iman itu adalah syukur. Wa nisfun sabrun. Yang kedua iman itu sabar. Lalu pertanyaannya, apa itu syukur? Apa itu sabar? Apa kira-kira Pak syukur itu? Ada ulama besar juga namanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti yang mengarang kitab La Tahzan. Bapak Ibu yang pernah baca buku tuh, ada buku yang fenomenal tuh, viral bukunya. La Tahzan, jangan bersedih. Ditinggal pacar kawin, jangan bersedih. Dibenci mertua, jangan bersedih. Ya kan? Di PHP teman sendiri, jangan bersedih. Karena judul bukunya La Tahzan. Kata beliau, bi anna syukru izhar. Syukur itu adalah izhar. Apa itu izhar? Memperlihatkan anugerah setelah diberikan anugerah. Jadi kita ini kalau beriman itu izhar. Syukur kita itu enggak selesai pada kata-kata lisan kita. Ini kan udah jam 12.38. Ya raga-raga 5 jam lagi, 4 jam lagi tuh waktu yang paling membahagiakan. Asal udah jam 18.00, itu channel mana yang kira-kira azannya duluan? Ganti lagi. Karena makin kesini buka puasa makin cepet. Awal puasa kita 18.19. Sempet kita putus asa, mundur dia dikit. 18.20, 18.21, sampai 18.23 naik lagi dia. 18.15. Sekarang ya kan, kemarin 2 hari yang lalu 18.11. Kemarin 18.10. Ini lama-lama 18.00 nih kita. Makin lama makin deket. Itu asal udah jalan 18.00, kita nungguin azan. Kita udah hafal banget karena puasa kita udah 12 hari ini. Kita udah hafal mana masjid yang azannya cepat, mana yang lambat. Kenapa ada yang azannya cepat, ada yang lambat? Karena yang cepat ini muazinnya nggak doyan kolak. Azan minum, dia berkumandang azannya. Kalau yang satu, ya minum es teh dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu, makan kolak dulu, baru azan dia. Jadi kita udah tahu masjid yang mana nih. Tapi semua kita, asal udah jam 18.00, begitu Allahu Akbar, apa yang kita sebut?
Alhamdulillah. Ada nggak di antara kita yang nggak seneng, yang nggak ngucap alhamdulillah? Nggak ada. Semua pasti sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ini kalimat apa? Syukur. Kalau kata kita. Tapi beda kata ulama. Ulama menyebutkan syukur itu laisa fil lisan. Bukan selesai pada ucapan lidah saja. Nanti bapak kalau nggak percaya pulang ke rumah yang punya istri, bilang ke istrinya, Mah, I love you. Kira-kira istri kita bilang apa? Boroh. Bullshit kata laki istri kita. Sejak nikah punya anak 5, nggak pernah ngomong I love you. Kenapa tiba-tiba ngomong I love you? Bohong. Tapi kan begitulah kita bicara. Kadang kita pengen ngopi, kita ngomong mah kopi. Kadang kita pengen ngeteh, mah ngeteh. Kan begitu. Pulang taraweh kita iseng mah nasi goreng. Tapi mohon maaf tuh yang ngomong lidah kita apa hati kita? Kalau kita pengen ngopi, pengen ngeteh itu yang ngomong lidah kita apa hati kita? Lidah. Tadi tuh ngucapin begitu azan, alhamdulillah. Itu yang ngomong lidah kita apa hati kita? Maka harusnya yang alhamdulillahnya di lidahnya itu belum selesai. Harusnya alhamdulillahnya dari hati. Kenapa? Ju'ilal lisanu lil fuadi dalila. Lisan ini diciptakan hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati kita. Maka syukur nggak selesai dengan alhamdulillah. Syukur itu selesai dengan eksekusi kebaikan. Begitu takjilan di depan kita, makanannya enak. Sebelah kita nggak enak, kita bagi 2. Ini kadang-kadang takjilan begitu enak berhenti di sini, dijagain. Ah, udah di sini aja, di sini aja. Giliran yang nggak enak lewat, ya kan? Maka kalau kita bersyukur, kita bagi 2. Jadi dia senang, girang. Jadi syukur itu selesai ketika kita melakukan eksekusi kebaikan. Ini bapak-bapak semua, ibu-ibu mohon maaf. Lagi dinas, betul? Lagi kerja, betul? Tapi kenapa tiba-tiba ada di P6? Dan kenapa tiba-tiba kita seakan didorong untuk kemudian melakukan sholat zuhur berjamaah? Karena sholat zuhur kita berjamaah itu aplikasi syukur. Bentuk keimanan yang kita eksekusi dengan sholat zuhur berjamaah. Tadi saya masuk ke sini, sudah ada yang sholat. Saya perhatikan 2 rakaat salam. Dia bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat salam. Dia bangun lagi. Berarti syukur dia dieksekusi dengan memperbanyak sholat. Karena dengan sholat, ya kan, wasta'inu bis sabri was sholah. Minta tolonglah dengan Allah, ya dengan sholat dan sabar. Saya dengar di pojok sebelah kanan udah baca surat An-Nisa. Di kiri saya dengar sudah sampai Al-Waqiah. Itu berarti syukur kita pakai dengan baca Quran. Nanti ini setelah selesai sholat, ya yang punya istri WA, Mah, udah zuhur belum? Ya. Itu berarti syukur kita eksekusi ngingetin keluarga kita. Yang belum sempat akad nikah, yang udah 5 tahun pacaran, Beb, udah zuhur belum? Kan kalau belum nikah begitu, Beb, ya ayang-ayang Beb. Ya. Kan kalau udah nikah ya balik lagi baik, ya kan. Kita, nih puasa kita syukur. Kita bisa aja, mohon maaf lahir batin tuh ke tempat wudhu. Ya kan, kumur-kumur dikit, kan adem tuh. Ya kan? Ya masuknya
masuknya 3 kali, tapi keluarnya sekali. Berarti kan 2 kali teguk gitu. Masuk 3 kali, keluarnya sekali. Berarti 2 teguk masuk itu. Berarti kita mohon maaf lahir batin mengeksekusi syukur kita tidak dengan kebaikan. Maka duduknya kita di sini ini adalah dalam rangka syukur. Syukur adalah bagian dari keimanan. Maka dengan syukur itu kita puasa, syukur itu kita taraweh. Nggak sempat taraweh di masjid, taraweh di jalan, mampir ke pom bensin. Taraweh itu kan rohaya ruhu, ya, istirahat, sholat 2 rakaat, ngeliatin jalanan, ngeliatin mobil lewat, sholat lagi, ya kan? Karena banyak pom bensinnya 2 rakaat di sini, 2 rakaat di sana, ya kan? Silahkan aja. Karena Nabi juga melakukan tidak harus malam itu, tidak harus berketerusan. Kalau Nabi kemudian tarawihnya tiap malam, wah tarawih kita jadi wajib. Ya. Kalau Nabi kemudian hataman Qur'annya 1 Ramadan itu kayak Imam Syafi'i, sittuna marrah, 60 kali hatam, wah kita nggak ada waktu buat kerja, ngatamin Qur'an mulu. Ya. Tapi Nabi cukup sekali agar mencontohkan kepada kita. Maka lagi-lagi di tengah aktivitas kita, tanggung jawab pekerjaan kita, kita ada di P6 ini, di musola kita, di Masjid Al-Ma'mur kita, dalam rangka kita menghadap sejenak di tempat yang paling dekat antara kita dengan pencipta kita. Aqrabu ma yakunul abdu, tempat yang terdekat antara hamba dengan penciptanya, fahuwa sajid, di mana kita sujud. Di sini kita bisa silaturahim. Ya. Saya alhamdulillah udah lama gak ketemu Ustaz Haji Syarifuddin, alhamdulillah sekarang ketemu. Ya. Terakhir ke sini beliau lagi dinas. Ya. Nggak ketemu, sekarang ketemu, alhamdulillah. Ini artinya kita eksekusi syukur kita dengan silaturahmi. Biasanya habis kajian suka ada makan-makan di pojokan. Pojokan sana tuh. Ya, karena kita Ramadan nggak makan-makan. Ya, maka nanti takjil. Ya. Itu masuk kedua imannya. Apa itu? Wa nisfun sabrun. Maka iman yang setengah adalah sabar. Maka sabar ini lebih dekat kepada menahan. Kalau tadi syukur, itu fa'amma binikmati rabbika fahadits. Bagaimana kita memperlihatkan, menceritakan, berbagi anugerah yang Allah sudah berikan anugerah kepada kita. Biasanya kalau nggak bulan puasa, asam urat itu suka berasa. Teman kita nanya, enak itu kaki. Alhamdulillah, selama puasa urat nggak asam. Kan biasanya kalau nggak puasa, ya uratnya pada asam. Asal ditekuk salah, ya kan, berasa panas dan seterusnya. Ini kita alhamdulillah biasanya kalau puasa jarang keluhan. Kadang-kadang kalau nggak puasa teman kita nyender, kita tanya kenapa nyender aja? Kolesterol, darah tinggi lagi berasa nih, ya. Maka yang pada nyender tuh teman-teman kita yang nyender itu insya Allah dapat pahala, tapi dibagi 2 sama tembok. Ya. Kalau yang nggak nyender nggak dibagi 2. Ya. Yang kedua justru kebalikannya, sobrun. Sobrun ini lebih lekat kepada menahan. Itu asal kita buka puasa kan apa baik kita lihat tuh. Tapi begitu buka, mohon maaf lahir batin, asal kena air selesai urusan. Asal kena yang manis-manis selesai urusan. Kan kita buka yang manis-manis ya kan? Apa yang manis-manis? Sirup, es kelapa, es teler, kan begitu. Korma, betul. Nah sekarang korma nggak ada, sirup nggak ada, es kelapa nggak ada. Pakai apa kita bukanya? Pakai istri kita. Kita liatin istri kita, lama-lama kan manis dia. Jadi bukanya pakai istri kita aja.
kalau nggak ada korma. Kan begitu. Jadi iman yang setengahnya adalah sobrun, menahan. Apalagi di rumahnya ada anak kecil. Ada yang umur 5 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Itu model-model es rupa-rupa. Kalau kita nggak nahan, umur-umur 40, 50 makan es begitu. Ada. Itu bisa hilang suara. Suara hilang, hidung meler. Tapi karena kita punya iman, kita bilang sama anak kita, ditawarin, udah, ayah udah kenyang yang model begitu. Ayah lahir duluan, sekarang kamu aja yang makan. Itu kita sabar. Di jalan raya, terkadang mohon maaf lahir batin. Kalau kita di lampu merah tuh, lampu merah kan baru dari merah ke hijau. Ini baru hijau, tapi kadang-kadang di belakang tanten. Itu berarti kita menahan. Ya, dulu kita pikir dia baru punya mobil. Oh, ternyata belakangan, kenapa orang banyak klakson-klakson di lampu merah? Ternyata lampu udah hijau, tapi yang di depannya lagi pules. Kalau bulan puasa ini kita banyak lihat di lampu merah, lampu udah hijau, diam aja dia. Itu kan berarti dia kebanyakan zikir malamnya, capek siangnya. Jadi begitu di lampu merah, diam aja. Itu pasti lagi pules. Itu kita jangan didiamin, colek. Bang, jalan. Ya. Jangan kemudian kita menahan diri kita untuk tidak melakukan kegiatan, tapi menahan untuk kemaslahatan. Maka antara syukur dengan sabar ini menjadi satu kesatuan dalam iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada Imam Fakhrur Razi. Itu punya kitab namanya Tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi ada tafsir, ayat ditafsirkan dengan ayat. Ayat ditafsirkan dengan sunnah, hadis Nabi. Ada juga tafsir, ayat ditafsirkan dengan kegiatan kita nih. Landasan filosofis kita beragama, beribadah. Itu yang menulis adalah Imam Fakhrur Razi. Kitabnya namanya Mafatihul Ghaib. Kata ulama, fahada tafsirun kabir. Ini tafsir besar karena 18 jilid. Di jilid kelima diucapkan beliau bahwasanya dulu ada namanya Imran bin Khattan Ar-Razi. Jadi ada namanya Imran bin Khattan Al-Khariji. Siapa Pak? Imran bin Khattan Al-Khariji. Kalau susah ngingetinnya, Imran dah pokoknya. Disebutkan di kitab itu, karena Imran bin Khattan Al-Khariji min dhimmi bani Adam. Bahwasanya yang namanya Imran Al-Khariji ini, dia min dhimmi, orang, mohon maaf lahir batin, orang paling jelek di kampungnya. Paling buluk, paling dekil. Orang udah tahu, anak muda yang paling jelek, mohon maaf, di kampung itu namanya Imran bin Khattan Al-Khariji. Wadata yaumin, satu waktu Allah takdirkan, wamra'atuhu min ajmalihin. Imran ini yang paling jelek, menikah dengan imra'atuhu min ajmalihin. Menikah dengan perempuan yang paling cakep di kampung itu. Jadi orang paling jelek nikah sama yang paling cakep. Kan kita sering tuh dicolek teman kita. No lihat. Lebihnya cakep, lakinya belangsak, kan begitu. Sering kita dibilang gitu. Colek teman kita. Ternyata ada dalam kitab bahwa wamra'atuhu min ajmalihin. Boleh aja Imran ini paling jelek, paling buluk, paling dekil, tapi dia menikah dengan siapa? Perempuan min ajmalihin, yang paling cakep di situ.
Waqalat, nah satu waktu nih istrinya nazarat ilaihi. Habis taraweh diliatin lakinya. Kan suami kalau diliatin istri kan grogi. Diliatin aja. Grogi. Dia nanya, "Fama baloki, kenapa kamu ngeliatin saya?" Kata istrinya apa? "Ala wa anni wa iyaka min ahlil jannah." Bang, saya ngeliatin abang karena wa ala ani wa iya, saya dan kamu ini min ahlil jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau bini kita ngomong begitu, kita gimana? Waduh, bini kita bekasin nih. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Wa ala kaifa, kenapa kamu tiba-tiba ngomong begitu? Kata suaminya, Imran bin Khattan al-Khariji ini. Kata istrinya jawab, waqalat, saya ngomong begitu bang karena rozikta imra'atan misli, kamu diberikan rezeki perempuan model kayak saya. Fasyakarta, bukankah kamu bersyukur? Kata lakinya, iya. Alhamdulillah, saya bisa menikah dengan kamu yang paling cantik, maka saya bersyukur. Terus kalau kamu gimana? Itu dia bang. Fa'ama ana, saya sebaliknya. Roziktu rojulan mislah. Allah berikan aku rezeki lelaki model kayak abang. Paling jelek, dekil. Saya dapatnya rezekinya kayak abang. Maka fasobartu. Mau nggak mau saya bersabar. Dapat laki model kayak abang. Maka kata istrinya, fa'amma syukruka wa sabri, syukurnya abang dapat saya dan sabarnya saya dapat abang, fahuwa min ahlil jannah. Itu adalah ciri penghuni surga. Maka Bapak Ibu sekalian, ini puasa kan makin hari kelihatannya ya makin menggoda iman kita. Kalau di awal kita euforia. Kenapa euforia? Karena RT, RW diriin tenda. Jadi di mana aja hari itu malam pertama semuanya full. Makin kemari ya apalagi 10 harinya udah menghilang. Ini udah belasan. Bentar lagi pada itikaf, kita bisa rasakan bahwa aktivitas juga mulai berubah. Kita tahu itu ketika kita baca Quran. Ya Allah, masih juz 6 aja. Padahal udah hari ke-12. Harusnya begitu kita buka Quran, itu paling kagak udah juz 12. Harusnya. Tapi kan kita nggak kayak orang-orang yang odoj. One day, one juz. Nggak usah dipaksain. Karena iman itu syukur dan sabar. Begitu kita buka masih juz 5, ya udah. Kita baca kayak Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini dilaporin nama sahabat yang lain. Kenapa? Asal habis zuhur bacanya qul huwallahu ahad. Habis asar qul huwallahu ahad. Yang lain udah hatam Quran, dia masih qul huwallahu ahad. Sahabat nanya, emang ada pahalanya itu? Kata Nabi, salhu, tanya orangnya. Ternyata Mu'ad bin Jabal itu senang baca qul huwallahu ahad karena ada tulisan Allahnya. Maka fa'uhibbuhu, aku mencintai Allah ketika ada tulisan Allah. Kata Nabi, fallahu yuhibbuhu wa yardah. Allah redho dan mencintainya. Fa innaha la ta'dilu sulusal Quran. Dibaca sekali kayak orang baca sepertiga Quran. Dibaca 3 kali kayak orang hatam Quran. Ya udah semampu kita sambil kerja, ya. Cuman jangan Qurannya ditinggal baca kulhu mulu, ya kan. Tetap kulhu mah baca, ya. Tapi Quran juga dibaca. Itu syukur kita dan sabar kita. Maka mudah-mudahan makin kesini kita makin bisa mengeksekusi kebaikan. Ada pelanggan, ada tamu, ya kita senyum aja. Karena tugas kita ketemu orang, kata Nabi senyum jadi ibadah. Tapi kudu ada orang dulu.
Kalau nggak ada orang, kasihan teman kita. Ya, teman gue mulai dah gitu. Ada orang senyum kita, urusan dia nggak senyum, julid sama kita, itu mah urusan dia sama Allah. Karena iman kita sabar, iman kita syukur. Maka mudah-mudahan Allah gampangkan, mudahkan kita dalam syukur kita. Apa tadi syukur? Izhar, memperlihatkan kebaikan anugerah yang Allah berikan. Kalau emang di pos kita ada Quran, kita baca Quran kita. Tapi kalau di pos nggak ada Quran, ya udah baca kulhu aja. Emang hafalnya kulhu doang, ya kan? Ada yang pendek, inna a'tayna kal kausar. Kalau mau baca boleh, ya kan? Cuma kadang-kadang kan suka ketukar. Inna a'tayna kal kausar, fasholli li rabbika wanhar. Inna. Ya, temannya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tapi kalau nggak ada Quran udah, ya kita zikiran aja. Itu syukur kita. Ntar pulang ke rumah, kalau waktunya pulang. Kalau yang kemudian nggak pulang, shiftnya malam, berarti kudu sabar. Sabar berarti kita nahan menjaga amanah, nahan menjaga kepercayaan orang. Mudah-mudahan di puasa kita Allah terima segala amal kita, ibadah kita menjadi mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syukur dan sabar, fahuwa min ahlil jannah. Itulah ciri dari penghuni surga. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah banyakin duit kita agar lebih manfaat nanti ke depannya, sehingga kita semua senang, dan mudah-mudahan dari kemanfaatan itu Allah berkahi, dari keberkahan itu ada kemanfaatan, sehingga menjadi takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa istiqomah berjamaah, dan menutup amal kita, ibadah kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqnal istiqamah summal istiqamah wa khtim lana bi husnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kajian bersama ini, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah, kajian